mereka, kemudian kita dengan pertemuan 10 dengan penentuan angka indeks ya. Jenis cara penentuan angka indeks yang pertama indeks tidak tertimbang, yaitu indeks yang tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks tertimbang ini ada 3, metode angka relatif, metode agregat, metode angka relatif. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Itu ada sudah diduga ada pertama metode agregat sederhana tertimbang, metode Lesch-Bayer, metode Paschen, metode Drobis, metode Irving-Fisher, metode Marshall, metode Was ya. Kita lihat indeks harga relatif sederhana ya. Indeks harga relatif sederhana ialah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Misalnya indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks produksi ikan, indeks harga beras, indeks harga karet, indeks harga ikan dan sebagainya. Indeks harga relatif sederhana bermanfaat untuk memahami dan menginterpretasikan perubahan kondisi ekonomi dan bisnis dari waktu ke waktu. Harga relatif menunjukkan bagaimana harga per unit untuk komoditas tertentu saat ini dibandingkan dengan harga komoditas yang sama pada tahun dasar. Harga relatif memperlihatkan harga per unit pada setiap periode waktu sebagai presentasi dari harga per unit pada tahun dasar. Periode dasar merupakan waktu atau titik awal yang telah ditentukan. Indeks harga relatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang, kelompok barang. Misalnya indeks harga 9 macam bahan pokok, indeks impor Indonesia, indeks impor ekspor Indonesia, indeks harga bahan makanan, indeks biaya hidup, indeks hasil penjualan suatu perusahaan dan sebagainya ya. Indeks harga relatif sederhana ini rumusnya ya. Kita lihat. Kemudian indeks kuantitatif relatif sederhana gunakan untuk melihat perkembangan kualitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasar. Ini rumusnya IKA ya. Rumusnya. Kemudian indeks harga dan kuantitas relatif. Ini contoh bulan Januari sampai bulan Juni, harga, kuantitas, indeks harga dan kuantitas. Indeks harga bulan Februari dengan waktu dasar bulan Januari. Indeks harga bulan Februari 3.800. Indeks dasar bulan Januari 3.800 kali 100% dapatnya 109. Berarti naiknya adalah 9. Indeks kuantitas selanjutnya ya. Contoh 2 berikut adalah biaya iklan melalui surat kabar dan televisi pada tahun 1997 yang telah dikeluarkan oleh Besco. Dengan menggunakan tahun dasar 1992, hitung indeks harga pada tahun 1997 untuk biaya iklan melalui surat kabar dan televisi. 1997 surat kabar, televisi, ya. Kemudian harga relatif sederhana adalah televisi, surat kabar ya. Bandingkan ya, masukkan angka. Kenaikan biaya iklan melalui televisi lebih besar dibandingkan melalui surat kabar. Indeks harga relatif sederhana. Dengan rata-rata pedagang beberapa hasil pertanian di Jakarta pada tahun 1997 disajikan dalam tabel berikut. Itulah indeks harga beras pada tahun 1995, 6, 77 dan 1992. Indeks harga beras berarti yang ini. Nah, itu indeks harga pada tahun 95, 6, 7 dengan tahun 92. Nah, ini dia jawabnya. Masukkan angka-angka itu. Nah, ini adalah 50,99%, 52,99%, bukan 150 ya. Jika dibandingkan dengan harga beras tahun 92, harga beras tahun 92 naik 50,9%. Pada tahun 96 naik 52,7%. Dan pada tahun 97 naik 57,52%. Ada beberapa hal penting tentang indeks harga yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, pemilihan tahun dasar. Tahun dasar sebaiknya tidak jauh jaraknya dari periode saat ini. Penentuan tahun dasar sebaiknya dilakukan penyesuaian atau pembahasan secara teratur. Perubahan kualitas. Asumsi dasar indeks harga atau harga dihitung untuk kualitas yang sama pada setiap periode. Perbaikan kualitas secara substansial akan berakibat meningkatnya harga sebuah produk. Pemilihan komoditas. Jika banyaknya kelompok komoditas sangat besar, maka cukup dipilih kelompok yang dianggap menentukan secara proporsional. Dalam indeks harga agregat, kelompok komoditas harus juga dipilih secara teratur untuk menentukan apakah kelompok yang dipilih mewakili seluruh kelompok yang ada atau tidak. Contoh soal indeks produksi relatif sederhana. Tabel bawah ini menunjukkan data produksi tahunan bahan makanan jenis dari tahun 1993 sampai 1998. Itulah indeks produksi kacang tanah tahun 1996, 97, 98 yang waktu dasar, 93 kacang tanah. Nah, berarti tahun 97, 96,
katanya kan 97 dan 99 kan tidak ada. Tidak ada, atau dasarnya 93. Konsep indeks harga, indeks agar tidak terima digunakan untuk unit-unit yang persatuan yang sama. Indeks ini diperoleh dengan membagi hasil penyembahan pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penyembahan harga pada waktu dasar. Kelemahannya, indeks agregatif tidak terima itu satu, satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga. Dua, tidak memperhitungkan kepentingan relatif para barang yang tercakup dalam pembuatan indeks. Ini rumus indeks agregatif tidak tertimbang ya. Contohnya, data yang menyajikan barang rumah tangga untuk tahun 2000 sampai 2004 itulah indeks harga tertimbang untuk tahun 2002 dengan waktu tahun 2000. Jadi tanyanya tahun 2002 nih, indeksnya tahun 2000 nih. Nah, caranya ada nih. Jadi indeks 105% ya. Indeks agregatif tidak terima. Data yang menjadikan pesannya untuk pembelian jenis bahan makanan berikut itu indeks harga data tertimbang untuk tahun 2001 dan masih dasar tahun 2000. Katanya 2000, 2001, dan dasarnya 2000. Indeks agregatif tertimbang. Indeks agregatif tertimbang adalah indeks yang dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mengaturnya angka indeks tersebut. Timbangannya akan digunakan untuk pembuatan indeks adalah kepentingan relatif, hal yang berhubungan atau berpengaruh dengan naturnya indeks tersebut. Rumusnya nih, indeks agregatif tertimbang. Indeks ada ditujuh deh. Contoh soal indeks agregatif tertimbang. Data pembelian beras dalam beberapa bulan untuk tahun 2005 sampai 2006. Tentukan indeks agregatif tertimbang. Ini dari 2005 dan 2006 masukkan ke dalam rumus itu. Jadi dulu agak P mal kali Q0 gitu ya, cari dulu masuk ke rumusnya. Soal ini adalah soal latihan ya, soal latihan yang dikerjakan di rumah dan Anda masukkan ke WA. Selamat mengerjakan soal latihan dan belajarlah sendiri, pahami materi-materi ini, dan kalau paham boleh bertanya sama ibu lewat WA atau membaca buku ada 6 tadi kan yang bilang tadi di pertemuan yang pertama. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin.